Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Perkenalkan, nama saya Sarjeni Marco dari kelas MI 3D jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan cara menghubungkan dari database ke web browser menggunakan PHP. Nah, di sini saya pertama akan melihatkan database yang saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama database kampusku. Dalam kampusku ada satu tabel yaitu mahasiswa. Dalam mahasiswa ada terdapat 5 file yaitu ID, name, nama, email, gambar, dan jurusan. Nah, cara menghubungkannya kita langsung ke cara pengkodingannya. Nah, pertama kita ke function.php. Di sini fungsinya untuk kita mengkoneksikan terlebih dahulu ke database. Nah, di sini saya membuat codingnya yaitu supaya mengetikkan MySQL connect. Nah, di sini fungsinya untuk mengkoneksikan langsung ke database. Nah, di sini saya sudah memasukkan nama database saya itu kampusku. Nah, di sini saya membuat fungsi query yaitu global. Fungsinya di global ini hanya tercakup di daerah saja. Nah, di sini saya ingin menambahkan tabel dengan perintah insert into. Nah, di sini insert into ini fungsinya untuk menambahkan. Menambahkan ini kita harus masukkan nama tabel. Nah, dalam nama tabel ini kan tadi terdapat 5 file yaitu nama, name, email, gambar, dan jurusan. Supaya dia terkonek. Supaya dia terisi ke dalam tabel mahasiswa maksudnya. Maaf. Oke, selanjutnya kita pindah ke indeks. Nah, di dalam indeks ini kita terdapat ada beberapa bagian dari nama tabel tadi, isi tabel mahasiswa tadi yaitu name, nama, email, gambar, dan jurusan. Nah, di sini saya sudah membuat PHP-nya supaya dia terhubung kepada function PHP tadi dengan mengetikkan require. Nah, require ini untuk fungsinya untuk langsung menghubungkan ke function. Bisa require, bisa juga include. Nah, di sini saya sudah membuat bagian-bagiannya itu untuk ubah, hapus. Yaitu di bagian for each. Fungsi for each ini yaitu digunakan untuk perulangan data yang berbentuk array. Kita langsung lihat ke tampilan PHP-nya. Oke, kita langsung lihat tampilannya. Kita cari dia di localhost plus nama foldernya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa isinya dari name, nama, email, gambar, dan jurusan, yaitu beberapa bagian-bagiannya. Nah, di sini kita akan membahas untuk bagian hapus, ubah, dan menambah. Oke, pertama kita pindah ke tambah. Nah, di bagian tambah ini saya menggunakan HTML yaitu supaya kita dapat menambah data mahasiswa. Di bagian method post ini fungsinya untuk fungsi post ini untuk memanggil datanya. Itu manggil data dari nama, name, email,
gambar, dan jurusan. Nah, di bagian gambar ini saya menggunakan teks, yaitu dengan langsung memanggil nama dari gambar atau berupa dia JPG atau JPEG. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian PHP-nya. Nah, di PHP ini saya membuat require. Nah, tadi saya sudah menjelaskan fungsinya untuk langsung memanggil ke terkonek langsung ke bagian function.php. Dalam function.php tadi, nah dalam function.php saya sudah membuat untuk menambah, yaitu dengan perintah insert tadi untuk bagian nama, name, email, gambar, dan jurusan. Nah, di sini untuk bagian if-nya, isetnya $post ini untuk mensubmit, yaitu name, nama, email, jurusan, dan gambar. Nah, fungsi $post untuk menampilkan dia apakah datanya berhasil ditambahkan atau tidak dengan perintah echo untuk menampilkan. Nah, sini saya menggunakan JavaScript, yaitu untuk memanggil data, melihat datanya apakah dia bertambah atau tidak. Nah, coba kita langsung lihat hasilnya. Nah, kita langsung mencoba. Nah, inilah bagian untuk menambah. Coba kita isi dengan nah, sini sudah tampil data berhasil ditambahkan. Nah, coba kita lihat. Nah, hasilnya, nah, sini dia sudah bertambah yang saya buat tadi, nama, name, nama, email, gambar, dan jurusan. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian untuk menghapus. Nah, pertama kita di sini saya sudah membuat PHP-nya sama seperti perintah untuk menambah tadi dengan perintah require agar langsung terhubung ke function. Nah, di dalam function saya sudah menambahkan di bagian hapus, yaitu dengan global clone $con untuk menghapus di bagian tertentu. Nah, di sini saya menggunakan perintah delete from. Nah, di dalam delete from ini saya tadi buat tabel mahasiswa di bagian ID. Nah, kita buat return supaya dia langsung menghapus. Coba kita lihat ke bagian hapus. Nah, di sini saya menggunakan sama seperti menambah tadi echo supaya dia datanya apakah dia berhasil dihapus atau tidak. Oke, kita coba langsung ke bagiannya. Nah, di sini sudah saya tampilannya. Kita coba hapus. Nah, di sini ada tertulis yakin. Nah, apakah kita yakin ingin menghapus gambar atau bagian tersebut? Coba kita oke. Nah, di sini sudah tertulis data berhasil dihapus. Nah, berarti datanya sudah terhapus. Coba kita cek apakah tadi Elminita masih ada. Oke, sudah hilang. Berarti di data menghapus kita berhasil. Oke, selanjutnya kita ke bagian ubah. Di bagian ubah saya membuat HTML-nya, ada itu untuk bagian method post tadi untuk memanggil. Nah, sini saya buatnya untuk memanggil nama, name, email, gambar, dan jurusan. Kenapa? Karena supaya kita dapat mengubah di bagian tertentu. Contohnya kita akan mengubah di bagian nama. Nama kita ubah juga bisa di bagian name, email, gambar, dan jurusan.
Untuk buttonnya kita button tipe untuk mensubmit atau mengubah datanya. Nah, untuk PHP-nya sama seperti yang tadi, untuk menghubungkan ke function PHP kita mengetik require. Nah, di bagian untuk mengubah kita dapat mengetik perintah select bintang from nama tabel yaitu mahasiswa, where ID sama dengan $ID. Coba kita lihat langsung ke hasilnya. Nah, di sini sudah saya akan mengubah, yaitu di bagian Moya Elistra Berutu. Coba kita ubah. Di sini saya akan mengubah gambar. Nah, untuk di bagian gambar ini tadi saya sudah memasukkan ke dalam bagian foldernya bermacam bagi gambar, yaitu ada bagian-bagiannya. Nah, coba kita memasukkan bagian sahat. Oh ya, sahat. Coba kita masukkan saat .jpg. Oke. Coba kita ganti. Oke. Coba kita ubah. Oke, di sini ada data berhasil diubah. Coba kita lihat apakah oke. Di sini untuk mengubahnya berhasil. Tadi saya untuk mengubah gambar, ya gambarnya sudah terganti, tapi namanya tetap sama untuk nama, NIM, email, dan jurusan. Oke, sekian hasil presentasi saya untuk menjelaskan cara kerja menghubungkan database ke PHP ke web browser menggunakan PHP.